Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran IPS berbasis budaya lokal di mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Di sini kami mengambil budaya lokalnya yaitu permainan tradisional, yaitu permainan congklak. Kami kelompok 1 beranggotakan 4 anggota, saya Novelia Ramadhani dan rekan saya Rizda Ramada Fitri. Saya Utari Oktadika. dan selanjutnya ada Rizda Ramada Fitri. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana bermain congklak atau permainan congklak. Mari kita saksikan video bermain congklak. Bermain congklak. Halo, aku Bella dan ini temanku Lara. Hari ini kami mau bermain congklak. Apakah kalian tahu cara bermain congklak? Jika tidak, biar aku jelaskan. Congklak adalah permainan tradisional yang diyakini para ahli berasal dari Timur Tengah, lalu berkembang di Afrika. Di Indonesia sendiri, permainan ini diperkenalkan oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang. Ini adalah papan congklak milikku yang terbuat dari kayu. Lihat, di sini ada 16 lubang. 14 lubang berukuran kecil dan 2 lubang lainnya berukuran besar. Untuk memainkannya, kita membutuhkan biji atau kulit kerang kecil sebanyak 98 buah. Pertama-tama, kita harus duduk saling berhadapan, lalu tentukan siapa yang main duluan. Kami menentukannya dengan suit batu gunting kertas. Hore, aku giliran pertama. 2 lubang besar ini dinamakan rumah. Rumah setiap pemain terletak di sisi bagian kirinya. 7 lubang kecil di hadapanku adalah sisi milikku, dan 7 lubang kecil di depan Lara adalah sisi miliknya. Sekarang kita isi lubang-lubang kecil masing-masing dengan 7 buah kerang. Rumahnya dibiarkan kosong. Cara bermainnya adalah dengan memindahkan kerang-kerang satu persatu dari salah satu lubang kecil yang kita pilih ke dalam lubang-lubang kecil lainnya, termasuk lubang rumah secara berurutan. Tetapi jangan memasukkan kerangnya ke dalam rumah milik lawan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang terisi kerang-kerang lainnya, aku bisa mengambil semua kerang dari lubang tersebut lalu melanjutkan permainan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang kosong, artinya aku harus berhenti bermain. Apabila lubang kosong terakhirnya berada di sisi bagianku, aku bisa mengambil kerang-kerang yang ada di seberangnya. Pemenang permainan ini adalah yang berhasil mengumpulkan kerang terbanyak di rumahnya. Sekarang giliran Lara bermain. Sama seperti sebelumnya, Lara mengambil kerang dari satu lubang dan mengisi lubang-lubang lainnya. Jika kerang terakhir berhenti di rumahmu, kamu boleh melanjutkan permainan dengan mengambil kembali kerang dari lubang lain yang ada di sisi milikmu. Apabila berhenti di lubang yang kosong, giliranmu berakhir. Lakukan seperti itu seterusnya sampai kerang-kerang di lubang kecil habis.
Setelah kerang-kerang di lubang kecil habis, hitunglah jumlah kerang yang berada di masing-masing rumah. Milikku ada 54 biji dan Lara 44 biji. Artinya aku adalah pemenangnya. Seru kan bermain congklak ini? Bermain congklak memiliki banyak manfaat, yaitu melatih kemampuan berhitung dan berpikir karena kita perlu menyusun rencana supaya bisa mengumpulkan lebih banyak kerang. Namun, ada satu hal terpenting dalam permainan ini, yaitu kejujuran. Kalau bermain harus jujur dan tidak boleh curang ya. Begitulah cara bermain congklak. Seru bukan? Giliran teman-teman mencobanya sendiri di rumah. Sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi video tentang bermain congklak. Selanjutnya kami akan menjelaskan sejarah congklak yang akan dijelaskan oleh teman saya, sudah kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah permainan tradisional yaitu congklak. Nah, congklak adalah sebuah permainan tradisional yang berasal dari Melayu. Congklak berasal dari permainan kuno Timur Tengah yang menyebar ke kawasan Melayu melalui perdagangan dan dakwah oleh bangsa Arab. Nah, permainan tradisional inilah dikenal dengan namanya congklak atau congkak. Nah, congklak adalah budaya permainan tradisional yang telah dikenal dengan berbagai macam sebutan yang ada di seluruh Indonesia. Permainan congklak ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga setiap gerakan dan juga tata cara yang ada dalam permainannya itu memiliki makna budaya dan juga simbolisme budaya tersendiri. Seperti permainan ini sangat membutuhkan keterampilan dan juga strategi. Baik, terima kasih kepada Rizda telah menyampaikan materi tentang sejarah congklak. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara bermain congklak yang akan dijelaskan oleh Siti Fatimah. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Cara bermain congklak itu yang pertama, siapkan papan congklak, isi tiap lubang kecil dengan 7 biji. Yang kedua, pemain bergantian mengambil biji dari lubang di sisinya. Yang ketiga, taburkan biji satu persatu ke lubang berikutnya searah jarum jam termasuk ke lubang besar sendiri. Yang keempat, jika biji terakhir jatuh di lubang besar, pemain boleh lanjut. Jika jatuh di lubang kosong di sisinya, ia boleh mengambil biji lawan yang berhadapan. Yang kelima, permainan berakhir jika semua lubang kecil kosong. Dan pemenangnya adalah yang punya biji terbanyak di lubang besar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti telah memaparkan materi tentang bagaimana cara bermain congklak. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang nilai yang ada pada permainan tradisional tersebut. Nah, kepada Rizda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran IPS di sekolah dasar yang dikaitkan dengan permainan tradisional congklak pada kelas 5 sekolah dasar. Nah, di sini saya akan mengambil pada pembelajaran IPS bab 7, yaitu daerahku kebanggaanku dengan topik A, seperti apakah budaya daerahku. Nah, pada bab 7 dan topik A ini saya mengambil nilai yaitu nilai kejujuran. Nah, oke, pada bagian pembuka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering melihat anak-anak nih, di mana mereka itu sering bermain gadget ketimbang permainan tradisional. Nah, selain itu kita juga banyak melihat bahwa banyaknya orang yang tidak jujur, misalnya berbohong kepada orang tua, mencontek saat ujian, ataupun curang ketika bermain bersama teman-temannya. Nah, perilaku ini sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kejujuran merupakan nilai penting yang harus kita jaga dalam kehidupan agar anak itu terbiasa bersikap benar, dapat dipercaya, menghargai aturan dan juga menghargai aturan dalam kehidupan bermasyarakat.
Oke, baik, ini kita lanjut kepada isi, di mana permainan tradisional congklak itu, dikenal di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu mengajarkan pentingnya kejujuran. Nah, dalam permainan ini, setiap pemain itu harus mengikuti aturan, seperti, mengambil biji sesuai giliran, tidak menambah atau mengurangi jumlah biji secara sembunyi-sembunyi, ataupun menerima hasil, permainan itu dengan sportif. Nah, jika satu orang saja bermain curang, maka jalannya permainan itu tidak akan adil dan akan merugikan lawan. Hal ini sama seperti dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, tanpa kejujuran, hubungan antar warga itu bisa terganggu, terus timbul ketidakpercayaan, bahkan terjadinya perpecahan. Nah, nilai kejujuran itu sangat relevan nih pada bab 7, topik A pada mata pelajaran IPS, seperti apakah budaya daerahku ini, di mana budaya daerah bukan hanya berupa tarian, pakaian, atau makanan khas, tetapi kita juga bisa kaitkan dengan permainan tradisional yang mengandung nilai-nilai luhurnya. Melalui permainan congklak ini nih, kita bisa mengenalkan siswa memahami bahwa budaya daerah itu bukan hanya mengajarkan kita untuk bersikap jujur, tetapi adil dan juga menghargai orang lain. Mungkin next. Nah, alasan mengapa perlu menanamkan kembali nilai kejujuran ini. Nah, karena adanya masalah sosial pada nilai kejujuran itu perlu kita tanamkan kembali sejak dini, di mana anak yang jujur itu akan mudah diterima dan dalam lingkungan sosialnya. Terus juga kejujuran itu memperkuat kepercayaan antara warga bermasyarakat. Dengan jujur, siswa belajar bertanggung jawab serta menghargai aturan yang telah berlaku. Nah, sejalan dengan ini, ini sejalan dengan tujuan IPS, di mana membentuk warga negara yang bermoral, bertanggung jawab, dan juga dapat hidup rukun dalam bermasyarakat. Oke, next. Oke, bagaimana kaitannya pembelajaran permainan congklak ini dengan materi IPS? Nah, pada materi IPS bab 7 topik A, seperti apakah budaya daerahku, itu mengajarkan siswa untuk bagaimana cara kita mengidentifikasi budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa. Terus yang kedua, bagaimana cara memahami bahwa budaya daerah itu memiliki fungsi sosial sebagai pedoman perilaku. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pentingnya melestarikan budaya daerah agar nilai-nilai luhur itu tidak hilang. Nah, dengan permainan tradisional congklak ini, contoh budaya daerah yang mengandung nilai luhur kejujuran yang dikaitkan dengan permainan ini dalam pembelajaran IPS, di mana siswa itu belajar bahwa budaya itu bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral. Oke, saya selesai, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Susda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran IPS di sekolah dasar dikaitkan dengan permainan tradisional congklak kelas 5 SD di bab 7, daerahku kebanggaanku, topik C, wah ternyata daerahku luar biasa. Nilai yang saya ambil yaitu kebersamaan dan interaksi sosial. Selanjutnya, nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat anak-anak lebih sering bermain gadget dibanding permainan tradisional. Padahal, permainan tradisional seperti congklak tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan. Melalui congklak, anak-anak belajar kebersamaan dengan bermain bersama teman, saling menghargai giliran, dan bekerja sama menjaga aturan permainan. Selain itu, congklak juga menumbuhkan interaksi sosial karena setiap pemain harus berkomunikasi, berstrategi, dan berhubungan secara langsung dengan lawan mainnya. Nilai kebersamaan dan interaksi sosial inilah yang sangat penting untuk membentuk sikap peduli, saling menghormati, dan mempererat persahabatan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, permainan tradisional congklak yang dikenal di berbagai daerah Indonesia mengajarkan pentingnya kebersamaan dan interaksi sosial. Dalam permainan ini, setiap pemain saling berhadapan, berkomunikasi, dan bermain sesuai dengan
aturan agar suasana tetap seru dan menyenangkan. Pemain belajar bergiliran dengan sabar, menghargai lawan main, saling menyemangati, dan menjaga kekompakan. Jika ada yang ingin menang sendiri atau enggan berinteraksi, permainan menjadi kurang menarik dan kebersamaan hilang. Hal ini sama seperti kehidupan bermasyarakat. Tanpa kebersamaan dan interaksi sosial, hubungan antar warga bisa renggang. Nilai kebersamaan dan interaksi sosial sangat relevan dengan bab 7 di topik C. Topik ini membahas keunggulan dan ciri khas daerah termasuk permainan tradisional sebagai bagian budaya lokal. Melalui congklak, siswa memahami bahwa budaya daerah tidak hanya memperkenalkan produk khas, tetapi juga menumbuhkan sikap rukun dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya, alasan saya menanamkan kembali nilai kebersamaan dan interaksi sosial yaitu karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat anak-anak lebih banyak bermain gadget sehingga jarang berinteraksi langsung dengan teman sebaya. Kebiasaan ini dapat mengurangi rasa peduli, kemampuan bekerja sama, dan keterampilan berkomunikasi. Dengan menanamkan kembali nilai kebersamaan dan interaksi sosial, anak-anak belajar untuk saling menghargai, bekerja sama, dan membangun hubungan yang harmonis. Nilai ini penting agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang peduli, mampu hidup rukun di tengah perbedaan, serta menjaga kekompakan dan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, keterkaitan dengan materi IPS yaitu yang pertama, mengenali keunggulan dan ciri khas daerah sebagai kebangsaan masyarakat setempat. Yang kedua, memahami bahwa setiap daerah memiliki produk budaya yang mempererat hubungan sosial dan menjadi identitas bangsa. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya melestarikan budaya daerah agar nilai-nilai kebersamaan tetap terjaga. Permainan tradisional congklak adalah contoh budaya daerah yang mengandung nilai luhur, kebersamaan, dan interaksi sosial. Dengan mengaitkan permainan ini ke pembelajaran IPS, siswa belajar bahwa budaya bukan sekadar warisan hiburan, tetapi juga sarana untuk mempererat persahabatan, menumbuhkan kepedulian, dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Baik, sekian materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Utari, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya nilai yang saya ambil dari permainan congklak yang kita bahas yaitu ada nilai musyawarah dan aturan bersama, di mana saya mengaitkannya dengan pembelajaran kelas 5 bab 8 bagian Bumiku Sayang Bumiku Malang, topik C yaitu permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizda dan Novel tadi, di mana pada zaman sekarang tuh anak-anak cenderung lebih sibuk menggunakan atau memainkan permainan yang ada di gadget dibanding bermain permainan tradisional seperti congklak. Padahal permainan tradisional seperti congklak tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga ada syarat akan nilai-nilai penting dalam kehidupan. Nah, melalui congklak tadi, anak-anak dapat mengerti arti musyawarah atau kepatuhan terhadap aturan bersama. Setiap pemain harus mengikuti kesepakatan yang telah disepakati sejak awal permainan. Jika terjadi keraguan atau perbedaan pendapat, pemain biasanya menyelesaikan dengan berdiskusi kecil layaknya musyawarah atau mufakat. Seperti video pada tutorial bermain congklak tadi, di mana sebelum memulai permainan mereka melakukan suit terlebih dahulu, di mana nanti yang menang suit lah yang mulai permainan terlebih dahulu. Selanjutnya ada isi di mana permainan tradisional congklak yang dikenal luas oleh masyarakat Melayu tidak hanya memberikan hiburan semata, tetapi juga mengajarkan pentingnya musyawarah dan kepatuhan pada aturan bersama. Sejak awal permainan, para pemain membuat kesepakatan mengenai aturan bermain, bagaimana cara memindahkan biji, kapan giliran berhenti, dan bagaimana menentukan pemenangnya. Jika terjadi keraguan, pemain biasanya menyelesaikan dengan berdiskusi kecil, sama halnya dengan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terus apabila ada pemain yang melanggar aturan, jalannya permainan menjadi tidak adil dan merugikan pihak lain. Hal ini sama dengan kehidupan nyata kita, di mana jika masyarakat mau menaati aturan bersama, maka akan muncul persoalan
jika masyarakat tidak mau menaati aturan bersama, maka akan muncul persoalan yang merugikan banyak orang. Contohnya itu dalam masalah lingkungan, di mana ketika sebagian orang membuang sampah sembarangan atau menebang pohon di hutan tanpa izin atau mencemari sungai, di mana dampaknya itu bukan hanya dirasakan oleh seseorang saja, tetapi juga mengancam kehidupan orang lain. Selanjutnya itu alasan menanamkan kembali nilai yang saya ambil yaitu nilai musyawarah dan aturan bersama itu yang pertama, karena masyarakat semakin individualis, di mana individualis di sini tuh masyarakat sekarang tuh cenderung fokus pada diri mereka sendiri-sendiri gitu, tidak uh, tidak mau ikut campur dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya gitu, tidak pedulilah dengan kehidupan sosial yang ada di sekitarnya. Mereka cenderung fokus dengan karir mereka ataupun dengan kehidupan mereka sendiri gitu. Yang kedua ada permasalahan lingkungan membutuhkan kesepakatan bersama, sama seperti halnya congklak di mana mereka sebelum memulai itu mereka menentukan dulu peraturan-peraturannya, di mana nanti semisalnya saat mengambil kerang yang ada di tempat kita berhenti, di situ kita bisa mengambil kerangnya, melanjutkan permainannya, di mana kalau kita berhenti di tempat yang kosong, di situ kita kalah atau kita berganti pemain dengan pemain berikutnya. Nah, di mana permasalahan lingkungan tuh contohnya kayak tadi yang pembuangan sampah sembarangan, di mana kita tuh bisa membuat kesepakatan bersama, di mana kalau ada ketahuan yang membuang sampah sembarangan tuh kita bisa memberikannya denda ataupun hukuman yang sekiranya sudah disepakati oleh masyarakat setempat. Nah, yang ketiga itu ada musyawarah memperkuat kerukunan sosial, di mana saat kita menentukan kesepakatan tadi itu kita sudah melakukan musyawarah, di mana kita melibatkan masyarakat-masyarakat setempat untuk mengambil keputusan bersama, di mana itu dapat memperkuat kerukunan antar sosial kita gitu. Yang keempat, aturan bersama menciptakan keadilan, di mana dengan membuat aturan-aturan seperti congklak tadi yang kayak peraturan di mana saat kita berhenti, di mana saat kita menang, di mana saat kita memulai, itu tuh sama dengan halnya dengan membuat kesepakatan yang bagi si pembuang sampah sembarangan tadi tuh, di mana itu dapat menciptakan keadilan, di mana nanti kita bisa membuat masyarakat tuh patuh pada aturan, mereka tuh tidak iri-irian lah ibaratnya. Kalau misalnya ketua RT sendiri pun membuang sampah sembarangan bakal dihukum dengan hukuman yang sama dengan warga lain yang membuang sampah sembarangan gitu. Nah, yang kelima itu ada kearifan lokal sebagai sumber pendidikan karakter, di mana tadi itu coklat tadi itu ternyata tidak hanya berupa hiburan saja, tetapi juga bisa menyiratkan atau memiliki makna tersirat terkait nilai-nilai seperti musyawarah tadi dan aturan bersama tadi. Selanjutnya, kaitannya dengan materi IPS, di mana pada bab 8 topik C tadi itu yang ini yang masalahnya tuh permasalahan lingkungan mengancam kehidupan, kaitannya dengan nilai congklak pada musyawarah dan aturan bersama itu yang pertama kerusakan lingkungan muncul karena aturan bersama tidak ditaati, di mana tadi contohnya dalam pembuangan sampah sembarangan itu terjadinya kerusakan di lingkungan setempat atau lingkungan rumah kita tuh biasanya terjadi karena pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak menaati aturan yang sudah disepakati bersama tadi. Nah, yang kedua tuh musyawarah diperlukan untuk mencari solusi masalah lingkungan. Contohnya tuh dalam hal piket kelas ataupun kebersihan kelas, biasanya tuh sebelum melakukan piket kelas tuh kita melakukan musyawarah terlebih dahulu. Ibaratnya kayak siapa yang akan membawa sapu, siapa akan membawa pel, siapa yang akan membawa kain lap gitu kan. Jadi kita bisa melakukan musyawarah dulu, terus juga kita bisa melakukan musyawarah tuh terkait piket ini akan dilaksanakan setiap hari apa gitu atau setiap 1 minggu sekali atau sebagainya gitu. Sama hal dengan congklak tadi tuh, kita bisa juga menentukan jika si pihak lawan tidak setuju jika congklak atau kerang terakhir itu jatuh di bagian milik lubang kecil milik saya ibaratnya gitu, dan pihak lawan tidak setuju jika kerang yang berada di seberangnya itu bisa diambil, mungkin peraturan yang sebelumnya ada tuh menjadi tidak ada karena sudah dilakukannya musyawarah tadi gitu. Terus yang ketiga aturan bersama menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana
dengan adanya aturan-aturan membuang sampah sembarangan tadi ataupun aturan piket kelas tadi, itu tuh diharapkan pengelolaan sumber daya alamnya dapat terkelola dengan baik gitu. Sama seperti permainan coklat tadi juga, di mana dengan adanya aturan-aturan tadi diharapkan tidak adanya teman yang merasa saat bermain itu tidak adil ataupun dia kayak berkecil hati karena sebelumnya dia tidak diberitahu tentang peraturan-peraturan yang sudah disepakati tadi gitu. Nah, yang keempat itu ada musyawarah menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kelima itu ada kearifan lokal mendukung pendidikan karakter lingkungan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Utari telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Fatimah. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini dalam permainan tradisional sudah kita bahas, saya memilih nilai yang saya ambil yaitu sopan santun dan etika dalam bermain. Di mana saya kaitkan dengan materi IPS kelas 5 SD yaitu bab 6 Indonesiaku Kaya Raya, topik A, di mana bagaimana bentuk Indonesiaku. Next start. Di mana Indonesia tuh dikenal budaya, di mana budaya itu tidak hanya tapi juga permainan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, salah satu contohnya itu permainan congklak, yaitu yang sudah kita bahas, di mana permainan sederhana ini biasanya terbuat dari kayu ataupun papan dengan lubang-lubang kecil dan juga biji sebagai alat bermainnya, di mana bijinya itu seperti biji kerang gitu. Nah, terus, namun permainan itu digital sekarang mulai tidak diminati, mulai ditinggalkan, di mana anak-anak tuh lebih sering memilih bermain gadget, game online, atau media sosial. Nah, di mana dampaknya nilai sopan santun dan etika dalam bermain yang biasanya dipelajari lewat permainan nasional seperti congklak ini semakin berkurang. Nah, inilah yang menjadi sosial kita saat ini. Next, Ari. Nah, permainan tradisional congklak sendiri tuh bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana belajar nilai sopan santun dan etika seperti yang saya ambil tadi, di mana kan di permainan congklak ini tuh pemain tuh duduk berhadapan, saling berinteraksi dan mengikuti aturan dengan tertib. Di mana dari permainan ini anak-anak tuh belajar berbicara ramah, tidak curang, bersikap jujur, menghargai giliran, serta sportif menerima kalah maupun menang. Terus, nah jika nilai sopan santun ini diabaikan, permainan tradisional itu jadi kacau, di mana sama halnya dengan kehidupan sosial kita tanpa adanya nilai sopan dan juga etika. Nah, di mana nilai-nilai yang saya ambil ini tuh sangat relevan dengan bab 6 topik A, bagaimana bentuk Indonesiaku dalam buku IPAS kelas 5 kurikulum merdeka, di mana kan di situ membahas bagaimana Indonesia itu kaya akan alamnya, di mana kan di sini juga congklak ini tuh terbuat dari kayu, terus juga biji itu dari biji kerang, di mana di sini kan butuh kreativitas dari masyarakat sendiri untuk memanfaatkan kekayaan alam, dan juga di sini juga masyarakat itu bagaimana mereka tuh hidup rukun. Nah, permainan congklak itu adalah salah satu warisan budaya dan di dalamnya itu tersimpan juga nilai-nilai luhur berupa nilai sopan santun serta etika dalam berinteraksi, di mana melalui congklak sendiri siswa tidak hanya mengenal budaya dari nasional dari kondisi geografisnya, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan sosial etika yang baik. Jadi permainan tradisional itu dijadikan wadah pembelajaran IPS lagi sekaligus penanaman karakter. Next slide. Nah, alasan mengapa nilai sopan santun dan etika dalam berinteraksi ini harus ditanamkan. Nah, yang pertama, sopan santun adalah dasar dari hubungan sosial, di mana anak yang terbiasa bersikap
bersikap sopan akan lebih mudah diterima dan dihargai di lingkungannya. Nah, maaf jaringan guys. Nah yang kedua yaitu etika bermain membentuk karakter anak, di mana tumbuh menjadi pribadi yang sportif, jujur, dan bisa bekerja sama. Terus yang ketiga, di mana pengalamannya lebih kuat, yaitu nilai ini tuh lebih mudah ditanamkan dalam kehidupan melalui kegiatan nyata seperti permainan congklak ini, di mana dibandingkan hanya teori, di mana kan kalau di anak-anak SD masih butuh banget kegiatan nyata atau kegiatan konkret gitu karena mereka masih berpikir abstrak gitu. Terus di mana lewat permainan congklak ini tuh anak-anak tuh akan belajar yang pertama menghargai giliran, di mana congklak tuh dimainkan bergantian sehingga anak tuh dilatih bersabar. Terus yang kedua hormati lawan, di mana tidak boleh curang, bersikap jujur dalam bermain. Terus yang ketiga sportivitas, di mana bisa menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sikap yang lapang. Terus yang keempat komunikasi yang sopan, di mana dengan bermain langsung gitu anak-anak tuh terlatih berbicara, terlatih bersikap, tidak berkata kasar gitu. Next. Nah, apa sih kaitan nilai sopan santun yang saya pilih di materi permainan congklak ini terhadap materi IPS kelas 5 bab 6 topik A, bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, yang pertama yaitu dari segi geografis, yaitu lahirnya budaya, di mana kan karena kan masyarakat Indonesia tuh hidup dekat dengan alam. Mereka menciptakan permainan sederhana dari sumber sekitar, seperti kayu, kerang, biji-bijian. Nah, ini kan yang diterapkan dalam permainan congklak ini. Karena kan seperti apanya itu dari kayu, terus dari biji-bijian gitu. Nah, dari budaya inilah nilai-nilai sosial tuh ikut terbentuk. Terus yang kedua, budaya mengajarkan perilaku sosial, di mana congklak itu tidak hanya jadi hiburan, tetapi juga sarana belajar sopan santun, yaitu menunggu giliran, berbicara dengan ramah, tidak curang, dan menerima hasil dengan lapang dada. Terus yang ketiga, santun cerminan masyarakat agraris maritim, di mana masyarakat agraris maritim itu terbiasa hidup rukun dan bergantung satu sama lain. Nah, nilai itu tercermin dalam congklak di mana interaksi hanya bisa berjalan dengan baik kalau semua pemain menjaga sopan santunnya. Nah, itulah kaitannya permain congklak dengan nilai sopan santun etika dengan materi IPS di bab 6 topik A, yaitu bagaimana bentuk Indonesiaku. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti. Nah, itu tadilah materi yang dapat kami sampaikan tentang budaya lokal, permainan tradisional, yaitu permainan congklak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya.